aku dunia sebelum aku menyelesaikan tugas-tugasku di muka bumi. Amin ya Rabbal Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman atas channel ini. Dan saya doakan kiranya kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita mereview kembali dan sekaligus ya untuk membahas tentang keadaan daripada Ustadz Agustan ya, yang terus berkoar-koar untuk menghina kekristenan, melecehkan agamanya sebelumnya, dan banyak orang Kristen yang kemudian membahas ya tentang video itu, ya, meluruskan apa yang disampaikannya, termasuk saya teman-teman sekalian, karena kita merasa terganggu ya dengan apa yang disampaikannya. Dia bisa menyesatkan banyak orang. Dan juga ini sekaligus memberikan sebuah penghinaan tentang iman kekristenan. Ya. Dan saya terlalu yakin banyak orang Kristen yang sakit hati gitu ya. Yang tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Agustan ini. Dan teman-teman, dalam videonya itu dia katakan sebelumnya bahwa orang Kristen itu seperti orang impoten yang tidak bisa ereksi kalau tidak ada obat kuat. Bahkan dia katakan obat kuatnya itu adalah amanat agung Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Bayangkan penghinaannya. Dan ya, seperti kita lihat tadi itu sedang kritis, dan saya tahu bahwa ini adalah teguran Tuhan. Sebelum kita berkomentar terlalu jauh, seperti biasa teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu videonya ketika dia menghina iman kekristenan. Berikut videonya. Saudara, saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Teman-teman sekalian, itulah videonya yang dibuat oleh Ustadz Agustan ini. Dan begitu banyak lagi video-video yang lain yang di-uploadnya di channelnya untuk menyerang kekristenan. Dan tentu saja teman-teman sekalian, ada banyak sekali penyesatan-penyesatan yang dia lakukan. Seperti dia bahas tentang Tritunggal itu, ya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu, dia bolak-balik pemahaman itu dan dia menyesatkan banyak orang, teman-teman. Dan itu di channel ini saya sudah membahas dan juga sudah meluruskan apa yang disampaikannya. Bahkan kemarin saya sempat bahas kembali ya beberapa hari yang lalu mengenai kenapa Tuhan itu harus jadi manusia dengan sia-sia gitu ya. Yesus Kristus itu dia sedang memberikan bantuan kepada ibu-ibu saat itu, teman-teman sekalian. Dan yang terpenting di sini yang akan kita bahas, teman-teman sekalian, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Kita tidak punya hak untuk juga ya melaporkan mereka atau memukulin mereka, membunuh mereka, apalagi ya. Kita tidak dianjurkan di sana. Kita tetap diajarkan untuk mengasihi. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab di dalam Yohanes pasalnya yang ke
16 ayat 2 jelas Tuhan Yesus katakan di sana bahwa akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu akan ditolak, kamu akan disakiti karena namaku. Bahkan mereka akan membunuhmu karena mereka berpikir mereka sedang berbakti kepada Allah mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka, teman-teman sekalian. Makanya selalu mereka katakan darahmu halal. Yang sudah murtad dari Islam itu darahnya halal, boleh dibunuh gitu. Nah, mereka-mereka inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat kedua. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, Alkitab katakan di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi teman-teman jelas bahwa yang kita lakukan hanya meluruskan apa yang menjadi penghinaan mereka dan juga ajaran tentang kekristenan yang mereka ajarkan kepada umat Islam agar umat Islam semakin hari semakin membenci kekristenan. Maka yang kita lakukan adalah menggunakan hak jawab kita saja. Kita hanya bisa mengcover teman-teman sekalian, meluruskan, berapologetik seperti yang kami lakukan di channel-channel Kristuber Kristen, ya. Begitu banyak. Jadi teman-teman sekalian, ya, berilah kesempatan pada murka Allah. Dan kita saat ini kita menonton bagaimana keadaan Agustan yang sedang kritis. Berikut videonya. Kapan dilaku dunia sebelum aku menyelesaikan tugas-tugasku di muka bumi. Amin ya Rabbal Allahu Akbar. Dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Hah? Ngomongnya yang keras. Kurang keras. Ini suaranya keras. Suara gitu. Kemajuan. Enggak ini. Enggak masuk. Enggak dengar. Enggak masuk. Alhamdulillah saudara, hari ini ditengok oleh family ya, walaupun kita udah pisah secara keluarga tapi secara kemanusiaan masih ya, hubungan kami masih terjalin. Kami ditengok oleh Pendeta Daniel. Sekali lagi terima kasih Pendeta Daniel dan istrinya. Cepat sembuh buat Pak Bos. Ya. Ya, tetap. Nah ini saya juga mau menyampaikan, saya juga minta maaf kalau saya keras kepada iman saya yang lama. Tapi saya keras kepada yang satu. Ini saksi ini nanti saya akan upload. Pendeta Daniel kalau ada apa-apa tentang pelayanan ngomong sama saya. Islam akan bela mati-matian. Saya akan bela. Selagi itu benar ya, saya akan bela. Jadi sekali lagi saya juga minta maaf. Ini masih family. Ya saya keras karena kalau memang amanat agung itu, tapi sekali lagi jika tidak, saya akan bela. Walaupun musuhnya sama-sama Islam, saya akan ada. Orang benar harus dibela. Sekali lagi dah. Sama-sama. Terima kasih. Mau disampaikan pesan? Ya, cuma berharap cepat sembuh biar sama-sama lagi. Amin. Terima kasih. Jadi saya kira nyangka ini lagi ke sore. Sekali lagi terima kasih. Gimana Pak Misi? Oh, ada Pak Misi? Ada. Ya udah. Sampaikan salam. Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan, ya, walaupun kami sudah satu iman, tetapi kami tetap mengasihi saudara saya ini Agus ya, dan satu harapan kami bahwa saudara Agus ya cepat sembuh, pulih. Ya, teman-teman sekalian, itulah keadaan daripada Ustadz Agustan, teman-teman. Dan saya percaya bahwa ini sebuah teguran daripada Tuhan. Saya terlalu yakin, ya, kalau ini sebuah teguran daripada Tuhan. Dan kita bersyukur, kita doakan bersama-sama. Saya mengajak kita agar kita berdoa supaya Agustan ini diberikan kesempatannya oleh Tuhan Yesus, agar dia bisa bertobat dan ya meninggalkan perbuatannya yang jahat. Teman-teman sekalian, kita harus
Sekali lagi, kita harus mengampuninya. Dia sudah minta maaf, maka kita harus memaafkannya. Oke? Jadi kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 37 berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Jadi teman-teman, jelas ajaran Tuhan Yesus, ajaran kekristenan bahwa kita selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, termasuk musuh kita, termasuk Ustadz Agustan ini. Kita mengasihinya teman-teman sekalian. Demikian juga di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami ya Tuhan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saya mengajak kita semua teman-teman, kita mengampuni Agustan dan kita doakan supaya dia meninggalkan jalan keberdosaannya ini. Karena apa yang dilakukannya menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, kita tidak menghakiminya, kita tidak menghukumnya. Berikanlah tempat bagi murka Allah. Jika dia tidak bertobat, dia terus akan berurusan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Kiranya hal ini menjadi pelajaran buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amen.